Kak Cheng, siapa yang berani mengganggu tuan kita? Kau berani menanyakan urusan tuan? Apa kau sudah bosan hidup? Diam-diam, bos kita adalah tuan burung hantu malam yang hebat, identitasnya di depan umum. Adalah pewaris tunggal keluarga terpandang selama 100 tahun di Jincheng, Ji Yuan dari keluarga Ji. Dia yang mengatur dunia bawah dan dunia atas, siapa yang sebodoh itu berani mengganggunya? Tuan kita ditiduri oleh seorang gadis dan gadis itu memaksanya untuk bertanggung jawab. Tidak kusangka, pria yang ayah paksa untuk kutiduri, ternyata tampan. Walaupun wajahnya tidak terlihat jelas, tapi syukurlah bentuk tubuhnya lumayan. Aku tidak tertarik pada wanita. Pergi sekarang, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kau sudah gila? Aku tidak akan pergi. Kau adalah pria yang ingin kutiduri. Kau tidak bisa? Kalau berpura-pura saja boleh. Aku orang yang tulus, tidak punya kebiasaan berpura-pura. Aku selalu suka melakukan sendiri. Hei, Cheng Ming, bantu aku selidiki apa yang terjadi tadi malam. Direktur Ji. Gawat, keluarga Fu bilang Anda meniduri putri sulung mereka, memaksa Anda menikahinya untuk bertanggung jawab, dan meminta kompensasi finansial untuk keluarga Fu. Jika tidak, mereka akan mempublikasikan foto-foto panasnya. Anda selalu tidak tertarik pada wanita? Aku setuju. Kita akan mengadakan pernikahan minggu depan. Setelah tidur, dia kabur dan masih berani memaksaku menikah, meminta harga setinggi langit. Fu Rao, tunggu aku menemukanmu. Kau pasti akan tahu akibatnya. Menjadi Nyonya Ji tidak mudah loh. Tuan burung hantu malam? Aku ingin meminta bantuanmu untuk menggagalkan pernikahan. Menggagalkan pernikahan Ji Yuan. Apa aku salah dengar barusan? Nona ini meminta bos kita untuk menculik pernikahannya sendiri, menipu diri sendiri. Menggunakan istri yang sakit parah, memaksa putri kandungnya tidur dengan pria asing, sekarang ingin memaksaku menikah dengan Fukun? Apakah kau masih pantas disebut seorang ayah? Rao, ayahmu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Keluarga Ji di Jincheng adalah penguasa bisnis yang tak terbantahkan. Jika memang ini hal yang baik, lalu kenapa kau tidak menyuruh Fushu saja? Kau sedang bermimpi. Ji Yuan tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, dia pasti sudah tua dan jelek. Dia juga pasti orang sakit-sakitan yang sebentar lagi mati. Siapapun yang menikah dengannya akan menyerahkan nyawanya. Apa katamu? Ayah, kau memaksaku menikah dengannya? Apakah kau ingin menukar hidupku dengan uang? Memang kenapa kalau iya? Keluarga Fu kita sekarang sedang mengalami krisis keuangan. Kau harus mencari cara untuk mendapatkan uang dari Ji Yuan itu. Jika tidak,
ibu kandungmu yang sakit parah itu, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Satu minggu lagi, pada pernikahanku dengan Ji Yuan, tolong minta penguasa datang untuk menculik pernikahan itu. Dan culik aku. Menyingkir. 3, 2, berani merusak pernikahanku? Aku tidak percaya di dunia ini masih ada orang yang tidak takut mati. Hanya dengan mengandalkan penguasa Ye Xiao, keluarga Fu baru tidak akan berani menyusahkan aku dan ibuku. Dia memiliki kepribadian yang aneh, dia tidak suka wanita yang lemah. Aku harus membuatnya terkesan. Tadi katanya tidak takut mati, sekarang takut? Kematian bagi orang yang sulit untuk hidup adalah hal yang paling mudah. Fu Raorao, senang bertemu denganmu. Mengapa matanya begitu familiar? Wanita yang tidur denganku lalu kabur? Berbicara tentang apa itu integritas denganku? Tuan Besar, Anda bisa debut sebagai selebriti? Sama sekali tidak terlihat seperti mafia. Sudah selesai. Dia benar-benar tidak mengingatku. Aku bisa memberikan uang berapapun yang Anda mau, meskipun aku harus bekerja seumur hidup, aku akan tetap membayarnya. Apa aku terlihat sangat kekurangan uang? Aku juga mengerti balap mobil, meskipun sekarang aku tidak berani mengemudi. Tapi ibuku pernah mengajariku memodifikasi mobil. Banyak hal yang aku tahu. Tuan Besar, asal Anda bersedia membantuku, aku rela bekerja keras untuk Anda. Alasannya, Apa? kau memintaku untuk menculik pengantin. Alasannya, Tuan Ye Xiao terkenal kejam dan tak berperasaan. Meskipun aku memberitahunya bahwa aku merayu Ji Yuan untuk tidur denganku, dijual oleh keluargaku untuk menjadi istri bagi orang sakit ini dan mengakhiri hidupku, dia mungkin tidak akan membantuku. aku tahu bahwa orang sesempurna diriku, dia tidak mungkin menemukan cacat. Karena dia tidak bisa. Benarkah? Benar, Tuan Besar lihat. Orang seperti Ji Yuan yang belum pernah tampil di depan umum masih harus mencari wanita untuk menikahinya, keahliannya di ranjang tidak bagus, kepribadiannya di luar ranjang, bahkan lebih buruk. Tidak seperti Anda, tampan dan kaya, bertindak berkelas, Tuan Ye Xiao yang tegas dan cepat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Tuan Besar, Anda tidak mau setuju? Bukan karena Anda takut padanya, kan? Menyanjung pria asing, bahkan bisa memujinya setinggi langit. Sedangkan tunangan yang pernah tidur dengannya, malah tidak dihargai sedikit pun. Mata ini, jika tidak digunakan, sebaiknya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Bagaimanapun, aku lebih baik menjadi pelayan pribadi Anda, daripada menjadi istrinya Ji Yuan. Baiklah. Aku setuju. Apa? Jadilah pelayan pribadi saya selama seminggu penuh. Anda tidak boleh menentang perintah saya apapun. Hubungi saya jika Anda sudah memikirkannya dengan matang.
Tidak masalah, Pak. Saya akan pulang sekarang untuk berkemas dan melapor, siap melayani Anda kapan saja. Demi tidak menikah dengan Ji Yuan, saya pasti akan berusaha keras. Aduh Direktur Ji. Aduh, Direktur Ji, jangan marah lagi. Pekerjaan kerahasiaan kami selalu dilakukan dengan sangat ketat. Wajar saja dia tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa Yexiao. Itu normal. Dia Berapa banyak orang yang mengantre ingin menikah dengan saya. Hanya dia yang tidak tahu diri, dan berusaha keras mencari orang untuk mengkhianati saya. Setelah tidur, langsung kabur. Saya pasti akan membuatnya menyesal. lalu apa yang akan Anda lakukan? Hal pertama adalah, Ini bukan balas dendam, kan? Balas dendam. Bisakah balas dendam ini sangat menghantamku? kau berpikiran sempit. Semakin aku menggunakan identitasku sebagai Ji Yuan untuk bersikap baik pada Fu Raorao, membuat semua orang tahu pengorbanan dan kasih sayangku padanya, maka, ketika Fu Raorao mengkhianatiku, dia akan semakin hancur total. Kirim semua barang itu ke keluarga Fu. Baik. Ini jelas-jelas sudah jatuh cinta pada Nona Fu, kan? Ibu, aku pasti akan membuat penguasa puas denganku dan membantuku membatalkan pernikahan ini. Saat itu, dengan nama besarnya melindungiku, keluarga Fu tidak akan berani menghalangiku membawamu pergi. Kita berdua, ibu dan anak, pasti akan aman bersama. Fu Raorao, kau mau pergi kemana? Memangnya mau kemana lagi? Membawa koper. Pasti mau kabur dari pernikahan. Fu Raorao, aku pikir kau sangat mencintai ibumu, tapi pada saat kritis, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Rao, kau akan segera menikah? Jangan lagi keluar dan mencari masalah. Minggir. Tidak mau. Ayah, apakah rantai modal keluarga kita bisa pulih? Semuanya bergantung pada pernikahan ini. Meskipun menikahi Ji Yuan si sakit-sakitan adalah jalan buntu, dia harus menikah. Berhenti di sana. Jika kau kabur lagi, aku akan menghancurkanmu dan ibumu. Pergi, ikut Lepaskan aku. pulang. Pemimpin keluarga Ji telah tiba. Ji Yuan kenapa datang? Ayo sapa dia. Aduh, calon menantu masa depan. Mohon maaf, Direktur Ji tidak ingin bertemu siapapun. Apa maksudmu? Tidak ingin bertemu? Jelas-jelas tidak berani bertemu kan? Sudah tua dan jelek, masih harus bergantung pada wanita? Cocok denganmu kakak. Pas sekali. Atas perintah Direktur Ji, semua ini adalah hadiah pertemuan pra-pernikahan untuk calon nyonya. 88 kati emas, 1 set mahkota pengantin dan jubah sutra yang terbuat dari emas murni, ditambah kapal pesiar mewah, mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lain, semuanya tidak termasuk dalam mas kawin. Nyonya, silakan terima dengan baik. Anak ini belum dewasa, saya akan menerimanya dulu untuknya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ikut saya, bantu kakakmu menghitung barang-barang ini. Ayo, ikut saya semua. Lewat sini. Lewat sini. Hitung semuanya dengan jelas ya. Diberikan kepadamu memangnya kenapa? Kamu juga tidak akan bisa mengambilnya. Apapun yang kamu dapatkan dengan mengorbankan nyawa, semuanya milikku. Benar-benar kebanyakan nonton drama pendek bos besar. Ya, apa hebatnya menghamburkan uang? Uang bisa membeli orang tapi tidak bisa membeli hati. Nona Fu sepertinya sangat tidak mau menikah. Mau, tentu saja mau. Anda tenang saja. Kami pasti akan menjaganya dengan baik. Kalau dia berani kabur sebelum pernikahan, kakinya akan kami patahkan. Wanita milik Ji Yuan, tidak ada yang berhak membatasi kebebasannya, apalagi menyentuhnya. Baik. Yeji, saya lihat reaksi Nona Fu saat menerima hadiah tadi. Dia tidak terlihat seperti orang yang serakah harta, tapi keluarganya. Kalau dia berani pergi kemanapun, kakinya akan kami patahkan. Putar balik. Kamu masih mau kabur?
Pulang ke rumah bersamaku, jangan mempermalukan diri sendiri. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya beritahu ya, sekarang saya adalah pohon uang bagi keluarga kalian. Kalau kamu ingin mengambil uang dari keluarga Ji, kamu harus bersikap baik padaku. Lepaskan aku. Aku beritahu padamu, saat ini aku adalah sumber uang keluarga kalian. Jika kau ingin mendapatkan uang dari keluarga Ji, kau harus bersikap baik padaku. Si oportunis culas. Kau mengancamku dengan nyawa ibuku, menikah dengan Ji Yuan, mengaturku tidur dengannya. Aku sudah menyetujui semua itu. Jika kau membuatku marah lagi, kita semua tidak akan selamat. Memang pantas menjadi rumah penguasa Ye Xiao. Rumah ini besar sekali ya. Tapi mengapa tidak ada pelayan? Siapa bilang tidak ada pelayan? Bukankah kau salah satunya? Aku? Besok pagi sebelum aku bangun, bersihkan villa dari atas sampai bawah. Aku sendiri? Memangnya siapa lagi? Fu Rao Rao. Menjadi pembantu pribadiku, tentu tidak senyaman menjadi Nyonya Ji. Aku sarankan kau lebih baik. Apa yang kau lakukan? Melakukan pekerjaan rumah. Anda tenang saja, dulu aku pernah bekerja paruh waktu di perusahaan kebersihan untuk membiayai pengobatan ibuku. Dijamin Anda puas. Anda tidak perlu khawatir, aku lebih memilih melayani penguasa dengan sepenuh hati daripada menaruh perasaan sedikit pun pada Ji Yuan. Baiklah. Kalau begitu kerjakan yang benar. Tidak boleh tidur sebelum selesai. Jika besok pagi masih ada debu sedikit pun, segera angkat kaki dan pulang. Orang ini berubah-ubah sekali. Model ini. Ini adalah model pertama yang dibeli oleh penguasa ketika ia masih kecil. Ayahnya menganggap balapan mobil itu membuang-buang waktu, jadi dia menghancurkannya. Meskipun tidak dapat diperbaiki, tapi ini tetap harta paling berharga bagi penguasa. Harta paling berharga? Ya, Sial. Ternyata wanita ini bisa memengaruhi emosiku dengan mudah. Dia merayuku? Dia pasti sengaja melakukannya. Cheng Ming, segera bantu aku menyelidiki semua data tentang Fu Rao Rao. Sedetail mungkin. Fu Rao Rao. Karena kau tidak tahu cara untuk mundur, maka aku akan membuatmu jatuh cinta pada diriku yang adalah penguasa Ye Xiao. Saat itu kau akan menyadari bahwa tidak ingin menikahiku adalah kesalahan terbesarmu. Apa? Kau adalah Ji Yuan? Benar, dasar orang yang tidak punya mata. Kau tidak menyangka bahwa orang yang kau khianati adalah aku, kan? Dasar wanita tak setia yang mudah berpindah hati. Tidak Ji Yuan. Fu Rao Rao. Kau pasti akan menyesal. Fu Rao Rao benar-benar pergi. Baru permintaan sekecil ini saja sudah tidak sanggup. Benar-benar mata duitan. Tunggu saja. Setelah ini, kau akan menanggung akibatnya. Penguasa. Penguasa. Sini. Ini hadiah terima kasih untukmu. Beberapa suku cadang asli perlu dipesan, jadi saya menggantinya dengan suku cadang. Cadangan dulu. Ini. Kamu perbaiki sendiri?
Iya. Saya memperbaikinya semalaman suntuk. Lihat, apakah ini terlihat seperti baru? Ibu saya dulunya pembalap. Dulu waktu saya kecil, yang paling saya suka adalah merakit model bersamanya. Sayang sekali dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi koma. Oh, saya sudah menyiapkan sarapan untukmu. Ayo. Ini semua kamu yang buat? Benar. Ayo, coba cicipi. Bagaimana? Keahlian saya tak tertandingi. Cepat duduk dan makanlah. Tidak. Kusangka kamu begitu perhatian padaku. Ini belum seberapa? Penguasa, selama kamu mau merebut pernikahan saya, membantu saya membatalkan pernikahan ini, jangan hanya memperbaiki model, saya akan membantu memperbaiki pesawat terbang pun oke. Kamu sebegitu tidak ingin menikah dengan Ji Yuan? Kalian. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Tidak ada kesalahpahaman, hanya rasa jijik. Saya hanya tidur dengannya semalam. Dia begitu ngotot ingin menikahi saya. Pasti ada penyakit tersembunyi, takut saya menyebarkannya. Apakah dia hebat di ranjang atau tidak? Saya tidak ingat. Pasti tidak seberapa. Aduh, menjalani hidup dengan pria seperti ini, apa bedanya dengan seorang petapa? Cukup. Penguasa? Ada apa, penguasa? Apakah makanannya tidak enak? Saya tidak suka sama sekali. Sekarang juga, kembali ke kamarmu, menghilang dari hadapanku. Saya boleh istirahat? Nona Fu, penguasa memerintahkan, setelah ini Anda bisa beristirahat dengan baik, tinggal perhatikan kami belajar bekerja. Makan kenyang lalu tidur, kenyang lalu makan lagi. Nanti saat pernikahan kamu jadi gemuk, jelek, lalu dicampakkan, kamu akan tahu rasanya menangis. Penguasa, ini hasil penyelidikan Nona Fu. Ini adalah hasil penyelidikan Nona Fu. Menurut penyelidikan, orang yang menyuap keamanan malam itu adalah ayah Nona Fu, Fu-kun. Keluarga Fu mengalami putus rantai pendanaan, jadi dia menggunakan ibu Nona Fu untuk mengancamnya agar merayu Anda. Ayahku memaksaku untuk tidur dengannya. Aku tidak akan pergi. Ada apa dengan ibunya sebenarnya? Ibu Nona Fu dahulu adalah seorang pembalap jenius. Nona Fu bahkan memiliki bakat alami yang luar biasa. Sayangnya, 5 tahun lalu saat mereka berlatih mengemudi rem mobil blong, untuk melindunginya, ibunya menjadi vegetatif. Ibuku dulu adalah seorang pembalap. Saat aku kecil, aku paling suka merakit model bersamanya. Sayangnya dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi vegetatif. Seluruh karya desain balap yang dicurahkan ibunya seumur hidup, semua rancangan balap yang didesainnya, telah diakuisisi oleh keluarga Fu. Kejadian ini sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Sehingga kemudian, dia tidak berani menyentuh mobil balap lagi. Jadi, saat itu, dia tidak takut aku akan menabraknya. Tapi karena kecelakaan ini, Ini lintasan balap. Kenapa kau membawaku ke sini? masuk mobil. Apa? Aku sudah memeriksa datamu. Kau pernah ikut balapan dan juga pernah mengendarai mobil balap. Bagaimana jika remnya blong? Ibu. Bu, bangun Bu. Ibu, Hari ini aku tidak ingin kau yang mengemudi. Aku akan duduk di kursi penumpang. aku harus membuatnya puas, agar aku bisa menyelamatkan diri dan ibuku. Fu Rao Rao? Kenapa dia ada di sini?
Siapa pria di sebelahnya? Bantu aku pergi, lakukan sesuatu pada mobil balap nomor 1. Berikan kakakku tercinta sedikit pelajaran. Tenang, putaran berikutnya, tetap di sisi dalam. Siap untuk pertolongan pertama. Pasien kehilangan kesadaran. Ini semua salahmu. Kau yang menyebabkannya tewas, ibumu. Fu Rao Rao. Ini bukan salahku. Ya Ji, bagaimana keadaan Anda? Yeji, Maksud saya sangat mencemaskan Tuan. Nona Fu, Tuan. Anda tidak apa-apa? Aduh. terima kasih. Saya besok adalah hari pernikahan. Tuan, apakah Anda akan datang dan membawa kabur saya? Jadi di matamu, Ji Yuan seburuk itu? Sangat buruk sampai kamu lebih memilih merusak reputasimu sendiri untuk mempercayai pria asing daripada menikah dengannya? Tentu saja, menikah dengannya sama saja dengan bunuh diri. Apalagi sekarang saya. Sebelumnya saya tidak ingin menikah dengan Ji Yuan hanya karena takut kehilangan nyawa, tapi sekarang Dia masih bertekad untuk melepaskan diri dariku. Malam ini kamu jangan kembali ke villa. Hei, kalau begitu, apakah besok Anda akan datang dan membawa kabur saya? Fu Rao Rao mau menikah tapi masih terlibat dengan pria lain. Pernikahan akan segera dimulai. Berani mengkhianati pemegang kekuasaan. Tunggu saja pembalasanku. Akhirnya kita bisa bertemu. Pemegang kekuasaan keluarga Ji yang legendaris. Ini adalah kemunculan pertamanya. Saya dengar selain orang kepercayaannya, tidak banyak yang pernah melihat wajah aslinya. Aduh, gadis nakal ini benar-benar pandai mencari masalah. Di hari bahagia, dia malah bersikeras agar orang sakit parah ikut hadir sebagai saksi. Dia bahkan mengancam saya, mengatakan jika ibunya tidak datang, dia tidak akan menikah. Jangan marah lagi. Begitu pernikahan ini terjadi hari ini, Fu Rao Rao menemui ajalnya hanyalah masalah waktu. Begitu dia meninggal, semua miliknya dan ibunya, bukankah semuanya akan menjadi milik kita? Baiklah, awasi dia dengan baik, jangan sampai dia melarikan diri. Mengerti? Pengantin telah berpesan, Nyonya tua bisa beristirahat di belakang terlebih dahulu. Kalian bertiga bisa langsung menuju lokasi untuk menunggu. Suara pelayan tadi, kenapa terasa tidak asing? Tidak asing? Kamu siapa? Di mana Fu Rao Rao? Aduh. Pergi. Ibu, maafkan aku karena membuatmu kesulitan. Terlepas dari apakah pemimpin itu datang membantu atau tidak hari ini, aku tidak akan menikah.
Mereka ingin aku menikah dengan Ji Yuan, mengorbankan nyawaku, dan setelah itu mengambil nyawamu juga? Jangan harap. Purau-rau ingin kawin lari, tapi tidak cerdas sedikit pun. Ingin melarikan diri membawa ibumu yang merepotkan ini. Sepertinya tidak akan ada kesempatan. Kamu ke sini. Tidak bermoral sebelum menikah, berkencan dengan pria tak jelas di mana-mana. Kamu benar-benar mencoreng nama baik Yeji. Sekarang kamu berani kabur dari pernikahan. Kamu ingin Yeji memutuskan jalan keluar kami ya? Yeji mau menikahimu itu keberuntunganmu. Orang yang tidak tahu diri. Berani kabur di pernikahan Yeji? Jika sampai membuat Yeji marah, kita semua mungkin akan ikut terseret. Benar, kita tidak boleh membiarkan wanita ini lari. Menurutku, seharusnya kita patahkan saja kakinya, supaya setelah menikah dia tidak lagi macam-macam, dan masih berpikir untuk menggoda pria lain di luar. Ya, patahkan kakinya. Patahkan kakinya. Bagaimanapun, Yeji menikahimu hanya untuk formalitas saja. Meski kakinya patah, dia tetap bisa menikah. Ayah, Hari ini aku akan melumpuhkan kedua kakimu. Demi Yeji, mematahkan niatmu untuk kabur dari pernikahan, kursi roda ibumu, biar kamu saja yang pakai. Yeji telah tiba. dia? Ji Yuan? Orang-orang Yeji sudah datang untuk Fura Orao. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Selamat malam, Yeji. Selamat atas pernikahan Anda, Yeji. Ji Yuan? Mungkinkah penguasa wilayah berpura-pura menjadi Ji Yuan hanya untuk menyelamatkan aku? Direktur Ji, wanita seperti ini sama sekali tidak pantas menjadi istri Anda, Nyonya keluarga Ji. Dia tidak pantas. Lalu kamu pantas? Aku juga bisa. Aku tidak tahu sejak kapan keluarga Fu kekurangan uang. Apa? Sampai-sampai saking miskinnya, cermin pun tak terbeli, dan membuat adikmu menjadi sangat tidak tahu diri. Direktur Ji, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Aku punya bukti perselingkuhannya dengan pria lain. Bermesraan di depan umum, memangnya apa maksudnya itu? Itu berarti hubungan suami istri kami baik, itu berarti aku menggunakan hakku sebagai suami lebih awal. Pria lain yang kamu maksud adalah orang yang sama di surat nikah. Dan kebetulan, itu adalah aku. Ji Yuan. Kau benar-benar Ji Yuan? Direktur Ji, saya tidak tahu ternyata ini Anda. Kakak ipar, saya kira ini kakak saya. Maafkan saya, kita ini keluarga, kakak ipar. Saya juga demi kebaikan Anda. Bagus, keluarga. Kau benar-benar memanggilku kakak ipar. Dan memanggilnya begitu akrab. Aku akan memberimu sebuah pernikahan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Apa? Putra bungsu Sheng Shi Group. Bagaimana? Sayangnya dia terlahir bodoh, dan juga seorang lelaki super haus darah. Aku akan mengirimmu ke sana. Anggap saja sebagai hadiah. Tidak, kakak ipar. Anda hanya berle. Seret dia keluar. Anda bercanda.
kakak ipar. Itu Jika nona mustahil. muda kedua Fu tidak mau menerimanya, maka jangan salahkan kami bertindak. Tidak Kakak, tolong aku. Kakak ipar, saya salah. Dia benar-benar Ji Yuan, seperti yang dikabarkan, dia licik. Tidak heran dia mau membantuku, ternyata ini hanya perhitungannya. Dia menyelamatkanku, hanya agar aku tidak punya jalan untuk melarikan diri. Fu Rao Rao. Jangan mendekat. Jika kau memang Ji Yuan, kau seharusnya tahu, aku sama sekali tidak mungkin menikahimu. Menikahimu sama saja dengan mati, apa bedanya? Jika kau berani memaksaku lagi, aku akan mengakhiri hidupku sendiri sekarang juga. Aku bukan Ji Yuan. Aku menggantikannya. Dia sama sekali tidak tahu kau ada di sini. Anak itu tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun. Menggunakan identitasnya sangat mudah untuk menipu adikmu. Apa yang kau katakan itu benar? Lalu bagaimana dengan surat nikah ini? Palsu. Palsu? Ibuku dibawa oleh mereka? Aku harus menyelamatkannya. Ye Ji, mengapa Anda tidak memberitahu Nona Fu bahwa Anda adalah Ji Yuan? Aku khawatir jika aku memberitahunya sekarang, dia akan semakin ingin pergi. Fu Rao Rao. Aku akan mengirim orang untuk menjemput ibumu, tetapi berita tentang pernikahan yang gagal sudah tersebar. Jika kau tidak tetap bersamaku, dan jika sandiwara ini menjadi kenyataan, keluarga Ji dan keluarga Fu tidak akan memaafkanmu. Aduh, astaga. Putriku, siapa bajingan yang membuatmu jadi begini? Hah? Lihatlah. Itu semua karena si jalang Fu Rao Rao, pasti dia yang menghasut Ji Yuan untuk berbuat kasar padaku. Ayah, ibu, kalian harus menolongku. Sudahlah. Baru pulang sudah meraung-raung seperti ini, apa belum cukup merasa malu, ha? Keluarga Wang itu setidaknya juga keluarga terpandang. Aku suruh kau menikah di sana, kau harus bersikap baik dan jangan buat masalah. Hei, Fukun, apa yang kau katakan? Shuer itu, putri kita. Menurutmu apa yang kukatakan? Mau melaporkan keluarga Wang atau keluarga Ji? Orang-orang itu tidak bisa kita lawan. Dan kau? Kami membesarkanmu, hanya ingin kau mendapatkan pernikahan yang baik. Kau malah aduh, sayang sekali. Fukun, kau mengucapkan kata-kata itu, kau brengsek. Enyah kau. Dasar orang tua sialan. Tuan Besar Ji, ini saya. Mengenai masalah pernikahan hari ini, saya benar-benar minta maaf. Apa? Anda bilang Yeji sudah memberitahu Anda untuk menunda sementara pernikahan? Dia sama sekali tidak datang hari ini? Oh, baik. Kau, aduh. Apa yang kau lakukan? Ji Yuan sama sekali tidak datang ke pesta pernikahan hari ini. Orang yang kau lihat itu bukan dia. Kau telah ditipu oleh Fu Rao Rao. Mereka sekarang pasti mulai mewaspadai kita. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertindak melawan Fu Rao Rao. Sayang sekali. Kenapa takut? Untungnya, desain ibunya masih ada di tangan kita. Itu adalah hasil jerih payah ibunya, Fu Rao Rao. Dia pasti akan kembali. Ji Yuan ini. Pernikahan hari ini sudah kacau balau seperti ini, dia tetap tidak membatalkan pernikahan, jangan-jangan dia benar-benar menginginkan nyawaku? Memikirkan apa? Tuan, Anda berpura-pura menjadi Ji Yuan hari ini sudah membuat masalah besar. Jika dia ingin membalas dendam kepada Anda, apakah Anda akan dalam bahaya? Kenapa kamu mengkhawatirkanku? Tidak. Hari ini pernikahan sudah kacau balau seperti ini, dia tetap tidak membatalkan pernikahan. Ji Yuan ini pasti orang yang sangat sabar, ya? Sepertinya aku harus mencari sesuatu yang lebih memancing lagi.
Aku tidak percaya di dunia ini ada orang yang tidak takut dikhianati. Tuan, maafkan aku. Aku ingin membuat sandiwara kita jadi kenyataan. Baiklah, aku sudah mengirim foto-foto itu kepada Ji Yuan. Aku yakin dia tidak akan tahan. Dia tidak akan tahan. Maafkan aku, Tuan Ye Xiao. Aku tadi lepas kendali. Kita hanya memiliki hubungan kerja murni. Aku akan berhati-hati untuk menjaga jarak mulai sekarang, maafkan aku. Ibu, dengan adanya Tuan Ye Xiao yang membantu kita, aku akhirnya tidak perlu takut ibu terluka lagi. Orang seperti dia. Tak disangka, ternyata dia juga punya sisi lembut. Tapi, apakah benar ada orang yang layak dipercaya dan diandalkan? Dulu ibu sangat mencintai Fukun, mendukungnya hingga dia memiliki karier yang sekarang. Namun, dia malah meninggalkan ibu dan putrinya, memaksa kita kehilangan tempat tinggal. Ibu, desain mobil balap ibu yang dulu masih ada di keluarga Fu? Aku pasti akan membantumu mengambilnya kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka merebut hasil kerja kerasmu. Desain mobil balap itu adalah hasil jerih payah ibu. Sekarang ibu sudah aman. Aku harus mencari cara untuk mengambil kembali desain ibu. Furao Rao. Lihatlah wanita ini, ternyata dia tidak jujur. Desainnya ada di tangan kita, kuharap dia tidak berani untuk tidak kembali. Kau sudah membuatku menderita. Masih mau mengambil rancangan desain? Jangan harap. Jangan berpikir kau sudah mendapatkan koneksi penting, lalu kami tidak berani menyentuhmu. Kau telah menyebabkan aku kehilangan dukungan dana dari keluarga Ji. Aku akan memastikan kau membayar lunas semua ini. Furao, cepat buka brankas ini untukku. Semua sketsa mobil balap model baru yang dirancang oleh ibumu, serahkan semuanya pada kami. Tidak mungkin. Aku sekarang adalah istri Ji Yuan. Jika kalian menyulitkanku, itu berarti kalian melawan keluarga Ji. Diam, kau masih berani membohongiku? Orang yang merebut pengantin di tempat itu sama sekali bukan Ji Yuan. Cepat buka untukku, jika tidak, hari ini kami akan menghabisi nyawamu, dan itu juga dianggap sebagai pertanggungjawaban kepada keluarga Ji. Serang. Lepaskan aku. Hari ini kau harus menyerahkan kode brankas. Lepaskan aku. Serahkan. Pergi. Plat nomor ini. Bawa orang untuk mengepung keluarga Fu. Jangan biarkan mereka mengganggu Fu Rao lagi. Baik. Kenapa Ji Yuan datang saat ini? Tidak bisa. Aku tidak boleh sampai dia menangkapku. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ibu, aku akhirnya berhasil mendapatkan kembali hasil kerja kerasmu. Setelah ini, kita tidak perlu takut. Mereka akan menindas kita lagi. Aku pasti mampu melindungimu. Yang mulia, kenapa Anda? Aku akan membawamu pulang. Selamat datang kembali. Mereka adalah tim perawat profesional. Mereka akan menjaga ibumu 24 jam sehari dan membantunya menjalani rehabilitasi. Yang mulia,
Aku sudah cukup banyak menyusahkanmu, aku tidak ingin lagi. Aku tidak suka ditolak. Tadi sangat dingin, cepatlah mandi air panas. Jika kamu sakit, dan itu mengganggu pekerjaanmu, gajimu akan kupotong. Terima kasih. Setelah ibu koma, ini pertama kalinya ada orang yang begitu peduli padaku. Jangan bergerak. Setelah ini, jangan seperti malam ini lagi. Beritahu aku jika ada masalah, aku akan menemanimu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah terbiasa melindungi diriku sendiri. Tapi aku ingin melindungimu. Bolehkah? Andai saja orang yang kunikahi bukan Ji Yuan, melainkan yang mulia, alangkah indahnya. Maaf ya, pemimpin, perutku tiba-tiba agak tidak enak, tolong keluar sebentar, maaf. Aku menciumnya, dan dia malah ingin muntah? Tidak muntah pagi, tidak muntah malam, malah sekarang. Furao-rao, kau benar-benar merusak suasana. Tidak bisa, besok harus ke rumah sakit. Dokter, aku belakangan ini radang lambung, selalu tidak enak badan, tolong berikan aku obat. Nona Fu, kau datang. Aku mengirimimu pesan, kenapa tidak pernah kau balas? Terakhir kali kau datang untuk membeli pil kontrasepsi, setelah kau pergi baru aku sadar, ternyata yang kau ambil adalah obat kedaluarsa yang kami buang. Apa kau meminum obat itu? Aku tidak bisa menghubungimu, aku sangat khawatir. Syukurlah, obat itu tidak punya efek samping. Dokter, jangan berikan obat dulu, tolong lakukan tes kehamilan lewat darah untukku. 4 minggu, janinnya sangat sehat. Hamil, ini anak Ji Yuan. Ya Tuhan, aku susah payah kabur dari sisi Ji Yuan, sekarang malah mengandung anak dari mantan tunangan. Furao-rao. Kau sakit? Berikan laporan itu padaku. Berikan padaku. Pasien nomor 3, Ji Yuan. Dasar berandal. Lebih baik kamu pulang. Cepatlah pulang dulu. Kenapa kau ada di sini? Dasar berandal, siapa gadis tadi itu? Melihat gerakanmu yang begitu intim, apakah dia pacarmu? Kenapa setiap orang yang kakek lihat selalu kakek sangka pacarku? Kakek, jangan terburu-buru. Dokter sudah bilang, penyakit kakek ini harus dirawat dengan ketenangan. Jika kakek tahu dia itu Furao-rao, kakek pasti akan berusaha memaksaku menikahinya. Hambatan hatinya terhadapku belum hilang, melakukan itu hanya akan mendatangkan hal yang tidak diinginkan. Penyakitku ini, justru karena engkau tidak menikah, aku jadi emosi. Bulan lalu kau bilang, kau akan menikah. Ini tidak jadi, kan? Kakek, jangan marah, Direktur Ji punya alasan tersendiri. Alasan apa? Bukankah kalian berdua selalu bersama setiap hari? Jangan-jangan kalian berdua bahkan kau juga bukan? Kakek itu berpikiran terbuka. Kakek khawatir kalau setelah kakek tiada, kau sendirian dan tidak ada yang menemani. Kakek, dengan semangat kakek ini, kakek pasti bisa hidup sampai 100 tahun. Jangan cengengesan denganku. Kuberikan sedikit harapan, kau sudah merasa hebat. Kemari. Kemari. Pelan-pelan. Sebentar lagi kau ulang tahun yang ke-28. Entah bawa cucu untukku, atau aku carikan kau pernikahan politik sekarang juga. Ingat baik-baik. Jangan marah, tangan kakek kuat sekali. Benar-benar tidak ingat pelajaran. Nona Fu, usia kandungan anak ini masih muda. Lebih baik pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Namun karena sudah datang berarti itu takdir. Apa yang dia lakukan?
Nyonya sepertinya sedang melipat burung kertas. Nyonya masih menanyakan ulang tahun Anda beberapa hari yang lalu. Mungkinkah itu hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk Anda? Kekanak-kanakan. Kenapa warnanya merah muda? Penguasa. Tegang sekali, sepertinya memang benar ini hadiah. Meskipun tidak mau mengakuinya, tapi di dalam hati masih peduli padaku, ya. Jangan melipat sampai larut malam. Tidurlah lebih awal. Oh, ngomong-ngomong, warna merah muda juga lumayan bagus. Selamat pagi, Makabaka. Selamat ulang tahun. Cheng Ming, segera kirimkan beberapa setelan jas merah muda ke rumahku. Penguasa, selamat pagi. Pagi. Ada apa dengannya hari ini? Dia tersenyum aneh padaku? Bukan ini yang kuinginkan. Mana hadiah ulang tahunku? Hadiah? Saya benar-benar sibuk beberapa hari ini. Lupa? Lupa? Lalu, bagaimana dengan bangau kertas itu? Bangau kertas? Itu hanya saya lipat untuk mainan. Kau melipatnya untuk mainan? Pantas saja dia bertanya kenapa warnanya merah muda. Sepertinya dia mengira bangau kertas yang saya lipat ini adalah hadiah ulang tahun. Saya akan segera siapkan yang baru untuk Anda. Tidak perlu. Mulai sekarang, jangan pernah di rumahku melipat benda-benda seperti itu. Sangat kekanak-kanakan dan membuat kesal. Nona Fu, Ah? sebelum Nyonya meninggal, dia juga akan memberikan bangau kertas untuknya saat ulang tahun. Penguasa, saya lihat suasana hati Anda kurang baik hari ini. Bertengkar dengan Nyonya? Tidak mungkin. Siapa dia? Bagaimana mungkin saya marah karena dia? Saya Ji Yuan, seorang pria hebat yang selalu disanjung. Tapi Fu Rao Rao tidak terkesan. Saya sudah menyamarkan identitas saya selama ini, tetapi masih tidak mendapatkan perhatian darinya. Lupakan saja wanita ini. Penguasa, jam berapa Anda pulang? Penguasa, Anda mau kemana? Pulang. Perasaan ditunggu oleh seseorang di rumah, kalian para lajang tidak akan mengerti. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cepat, sebelum jam 12 malam, kita harus menyelesaikan kuenya dan meniup lilinnya. Jika tidak, permohonannya tidak akan terkabul. Kekanak-kanakan.
Cepatlah buat permohonan. Kue ini kita buat bersama. Jadi aku akan membagi separuh permohonanku denganmu. Cepatlah. Jika permohonan ini benar-benar bisa terkabul, aku berharap Mama bisa segera sadar. Dan aku juga berharap waktu seperti ini bisa lebih lama lagi. Aku berharap semua permohonanmu bisa terkabul. Tiup sekarang. Fura Orao. Aku Aku masih mengandung anak Ji Yuan. Jika aku tidak membereskannya dulu, lalu pergi. Ke tempat penguasa, aku tiba-tiba ingat masih ada beberapa hal yang belum ku selesaikan. Tidak bisa. Aku harus bicara jelas dengan Ji Yuan. Kenapa Fura Orao mengirimiku pesan? Yeji, aku ingin bertemu denganmu dan berbicara. Bertemu? Cheng Ming, Fura Orao suka minum teh hitam, apakah sudah kau siapkan? Dan juga makanan ringan yang dia suka, jangan lupa. Tenang saja, Yeji, semua sudah disiapkan, makanan kesukaan Nyonya, minuman kesukaan, dan juga perhiasan. Yang kau gunakan untuk melamarnya sudah ada di sini. Baguslah. Jangan terlalu gugup. Siapa yang gugup? Menurutmu apa yang ingin Fura Orao katakan padaku? Jika aku memberitahunya tentang identitasku nanti, apakah dia akan marah? Yeji. Datang. Untuk bertemu saja masih harus sembunyi-sembunyi begini? Sudahlah, toh ini juga untuk bicara terus terang, malahan tidak melihat wajahmu membuatku tidak canggung. Saya datang hari ini. Ada satu hal yang ingin saya beritahu. Saya hamil. Halo, kakek. Dasar anak nakal. Ji Yuan, lari kemana lagi kau? Cepat kembali, istri masa depanmu sebentar lagi sampai. Istri masa depan? Yeji, Anda baik-baik saja? Kau tadi bilang apa? Terlepas dari apakah ada perasaan di antara kita, dia tetap ayah dari anak ini. Meskipun saya tidak menyukainya, saya tidak bisa hanya karena perasaan saya sendiri. Saya tidak bisa hanya karena perasaan saya sendiri dengan sepihak merampas hak anak ini untuk memiliki keluarga yang utuh. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan kita? Dia ternyata setuju untuk menikah dengan Ji Yuan. Dia bahkan berencana menemui kakek. Mungkinkah setelah sekian lama bersamaku, saya sama sekali tidak membuatnya jatuh hati? Kau akan segera tahu jawabannya. Saya sungguh ingin melihat saat kau sadar bahwa saya adalah Ji Yuan. Bagaimana perasaanmu nanti? Aduh Yeji. Yeji. Sepertinya dia tidak mau bertanggung jawab, dan juga tidak peduli akan kelahiran anak ini. Manling, anak nakal kami itu memang hanya emosinya yang buruk, selebihnya dia baik-baik saja. Kakek, bukankah kakek bilang istri masa depanku kembali? Mana orangnya? Bukankah dia sedang duduk di sini? Biar saya perkenalkan, ini adalah calon menantu pilihan saya, cucu perempuan teman seperjuangan saya, Wu Manling. Kak Ji Yuan, senang bertemu dengan Anda. Apa maksud kakek dengan perjodohan? Sudah kubilang, aku akan memutuskan urusan pernikahanku sendiri. Jangan banyak bicara, sudah kubilang. Sebelum kamu mencapai usia 28 tahun, kamu harus memberiku cucu laki-laki. Jika tidak, kamu harus menuruti perkataanku. Manling sudah kuanggap seperti cucu sendiri, pasti lebih baik daripada wanita manapun yang kamu temukan di luar sana. Tidak mungkin. Maafkan aku, Nona Wu.
Aku minta maaf karena kakekku bertindak tanpa izin sampai membuatmu salah paham. Aku tidak punya rencana untuk menikahi orang lain, jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu satu sama lain lagi. Kamu, berhenti di situ. Jantungku sakit, istriku, anakku, menantu cucuku, dia membuatku sangat marah. Kakek, akting ini sudah kamu gunakan tidak kurang dari 100 kali. Agar kamu mau menikah, aku rela berakting 1000 kali pun. Ji Yuan, wanita seperti apa yang sebenarnya kamu suka? Berani, periang, kuat, keras kepala, cantik dan anggun. Optimis. Seolah tidak takut apa-apa. Tapi saat dia rapuh, dia juga bisa membuatku merasa iba. Bisakah kamu menjelaskannya lebih spesifik? Ini sudah sangat spesifik. Aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya. Fu Rao. Awalnya, aku hanya ingin mengubah pandanganmu terhadapku, membuatmu menyesal telah menolak lamaranku. Tapi sebenarnya, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Yeji, saya menemukan laporan pemeriksaan kehamilan Nyonya di tempat sampah kedai teh. Jadi, saat dia menciumku dan ingin muntah, itu bukan karena dia jijik padaku. Tapi karena dia hamil. Jadi, dia datang mencari Ji Yuan juga karena dia hamil. Cheng Ming, aku akan menjadi ayah. Di mana dia sekarang? Yeji, Nyonya Hari ini ada di klinik kandungan. Dia sepertinya sudah membuat janji untuk hari ini mengakhiri kehamilan. Nomor 26, Fu Rao, silakan masuk. Jangan gugup, ini kali pertama, wajar jika merasa takut. Fu Rao. Tanpa izinku, kalian tidak boleh membawanya masuk. Tuan pemimpin, Ada apa dengan Anda? Dilarang berisik di rumah sakit. Lagi pula, orang luar tidak punya hak untuk memutuskan demi ibu sang anak. Aku adalah ayah dari anak itu. Mengapa aku tidak punya hak untuk memutuskan? Kamu datang untuk melakukan aborsi, kenapa tidak berunding denganku? Meskipun kamu membenciku, anak ini tidak bersalah. Apakah kamu benar-benar tega menolaknya? Aborsi? Tuan, apa Anda salah paham? Nona Fu, yang dipesan adalah pemeriksaan rahim lengkap, bukan aborsi. penguasa, terima kasih atas perhatianmu. Anakku ini bukan darimu. Kita berdua juga belum pernah berhubungan. Anak itu adalah anakku. Fu Rao. Aku adalah Ji Yuan. Maafkan aku telah membohongimu. Penguasa? Apa yang sedang kamu katakan? Bagaimana mungkin kamu ayah dari anak ini? Aku adalah Ji Yuan. Penguasa Yexiao? Ji Yuan. Ternyata kamu selalu membohongiku. Jika aku tidak membohongimu, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekatimu. Perjodohan itu palsu. Aku tidak akan menikahi wanita yang tidak kucintai. Itulah sebabnya aku menyebarkan desas-desus perlu wanita untuk memperpanjang usia. Jadi kamu berpura-pura sakit untuk menipu seluruh kota. Lalu berpura-pura menjadi penguasa untuk menipuku.
Kita semua telah kamu permainkan habis-habisan. Maafkan aku. Pernikahan bisa dibatalkan, anak itu terserah keputusanmu. Tapi aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan kedua. Direktur Ji, sungguh licik. Menipu tentang pernikahan dan anak, sekarang kamu ingin menipu ketulusan. Tidakkah kamu akan pulang? Pulang. Kandungan sutranya hanya 95%. Segera hubungi bengkel penjahit cutur dari Italia itu, pesan ulang sesuai ukuran Rao-Rao, kandungan sutranya harus 100%. Dan juga yang ini, krim dan toner Future 377, memutihkan secara ilmiah, mencegah flek. Mulai hari ini, segala kebutuhan makan, pakaian, dan barang yang digunakan Rao-Rao harus melalui pemeriksaan berlapis dariku. Istriku, Ji Yuan, pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Ji Yuan, sejak kapan keluarga Ji berubah menjadi tempat penitipan paket kilat? Hati-hati, semua ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Haha, memang tidak buruk. Tapi Direktur Ji, aku ini hamil, bukan lumpuh? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kalau tidak suka, kita tukar saja. Lihat ini. Bukankah ini perusahaan yang baru saja kuakuisisi? Kenapa kamu wawancara kerja tidak memberitahuku? Aku bukan orang yang suka lewat pintu belakang. Desainer utama, penilaian tanpa nama, aku berhasil mencapai wawancara terakhir berkat rancangan modifikasiku. Jika kamu berani membocorkan hubungan kita, besok aku akan membawa anakku dan tinggal di asrama perusahaan. Tinggal di asrama. Apa kamu tega meninggalkanku sendirian di rumah? Dan juga ini, mobil baru yang kubelikan untukmu. Di dalamnya sudah ditambahkan kursi anti guncangan, sangat aman. Aku cuma seorang pegawai magang, masa pergi kerja pakai mobil khusus direktur utama? Ya. Besok seluruh perusahaan akan membicarakan bahwa aku ini peliharaanmu. Selamat tinggal. Aduh. Hei Cheng Ming. Tingkatkan pengamanan perusahaan 3 kali lipat, pastikan keamanan Rao-Rao terjamin. Magang baru yang datang itu. Keberuntungan apa yang dia dapatkan sih? Padahal baru masuk perusahaan, idenya sudah disukai. Cepat selesaikan proposal idemu, lalu unggah dan perkenalkan pada klien sebentar lagi. Aku sudah sampai, jangan khawatir. Laci meja di bawah, buka. Hak istimewa ibu hamil tidak terhitung curang. Bubur sarang burung walet dengan kurma merah. Hei, Nona Wu sudah datang. Dengar-dengar, dia adalah direktur yang dipilih langsung oleh Tuan Besar Ji. Siapa tahu dia tunangan Direktur Ji. Bermain ponsel selama jam kerja. Siapa yang mengajarimu aturan itu? Kamu Fu Rao-Rao, kan? Tolong buatkan saya kopi. Saya seorang desainer, bukan pelayan. Kalau mau kopi, buat saja sendiri. Saya sedang sibuk membuat mobil. Hei, bagaimana cara bicara karyawan baru ini? Direktur Wu, dia adalah calon cucu menantu yang dipilih langsung oleh Tuan Besar Ji, calon nyonya direktur perusahaan di masa depan. Dia memang direktur, tapi saya bukan Kasim. Kamu senang sekali menjilat orang, kalau begitu keberuntungan ini saya berikan padamu, sama-sama. Kau?
Ah, baguslah. Kamu hamil saat baru mulai bekerja. Setauku, data kepegawaianmu menunjukkan kamu belum menikah. Moralitasmu dipertanyakan, masih berani membentak-bentak calon. Nyonya Ji, saya sarankan kamu segera berkemas sekarang dan angkat kaki dari perusahaan ini. Aku sarankan kau segera kemasi barang-barangmu sekarang juga, lalu angkat kaki dari perusahaan ini. Ji. Ini masalah pribadiku. Lagi pula, aku tidak menyembunyikan apapun saat mulai bekerja. Jika kalian ingin mengusirku, kalian tidak punya hak itu. Kau ini. Hei kau. Direktur Wu, mau jangan marah, dia baru hari pertama datang ke perusahaan, belum mengerti aturan. Betul, bagaimana bisa pemula yang riwayat kerjanya kosong? Lulus wawancara, lihatlah dia. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Direktur Wu. Direktur, Anda dikirim oleh kakek, pasti punya hubungan dekat dengan Direktur Ji. Memecatnya atau tidak, bukankah itu hanya tergantung ucapan Anda? Aku menunggumu di rumah. Ternyata Ji Yuan tidak mau menikahiku karena dia. Tapi tanda tangan pada memo itu jelas-jelas penguasa. Mungkinkah anak yang dikandungnya sama sekali bukan anak Ji Yuan? Hei, bocah nakal ini. Aku sedang santai di rumah. Kenapa kamu membawaku ke kantor? Kakek, aku membawamu hari ini karena aku ingin kakek bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Kakek pasti akan senang setelah bertemu dengannya. Ayo. Sudah siap? Tenang saja, konsep desain mobil balap baru sebentar lagi adalah hasil karya Nyonya. Dengan penampilannya yang begitu luar biasa, mustahil bagi kakek untuk tidak menyetujuinya. Halo semuanya, saya pendatang baru di Departemen Desain, Fu Rao Rao. Hari ini, saya terutama ingin memperkenalkan kepada semua orang beberapa konsep desain dari mobil balap model baru S790. Maaf. Fu Rao Rao, jangan dicari. Rencana desainmu sama sekali tidak ada di dalam USB. Apakah kamu yang menukar dataku? Apa maumu? Manling, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Ji, Fu Rao Rao ini, dia memiliki niat buruk dengan mengandalkan hubungannya dengan Ji Yuan. Dia datang ke perusahaan dengan riwayat pekerjaan yang kosong dan menyembunyikan dari Ji Yuan bahwa dia sedang mengandung anak orang lain. Masih menyembunyikan fakta bahwa dia mengandung anak haram dari orang lain dari Ji Yuan. Catatan tempel ini adalah buktinya. Ya ampun. Menggoda, Direktur Ji di depan, tunangannya sendiri, dan bahkan dibawa sampai ke hadapan Tuan Besar Ji. Saya rasa anak magang ini bukan cuma pekerjaannya yang terancam, tapi juga nyawanya mungkin tak tertolong. Fu Rao Rao, kau memang luar biasa. Mengandung anak haram dari penguasa entah dari mana dan berani mengincar putra mahkota, keluarga Ji. Anak haram yang kau maksud adalah anakku. Kakek, inilah kejutan yang ingin kuberikan padamu. Istri masa depanku, dan anak yang ada di kandungannya. Dasar kau anak durhaka, berlutut sekarang juga. Kakek Ji, dia hanyalah seorang pekerja magang biasa, sama sekali tidak pantas untuk Ji Yuan. Tutup mulutmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menghina menantu cucuku? Hah? Kakek Ji, aku menganggap kakek sebagai keluarga. Mereka... Keluarga? Anggota keluarga? Menantu cucuku dan cicitku, itulah yang menjadi keluargaku. Hei, kamu ini orang yang suka ikut campur ke dalam urusan kerabat. Hei, apakah kamu tidak punya keluarga? Aku... Karena kamu meremehkan pekerja magang, maka mulai sekarang, dia adalah direktur utamamu dan kamu adalah pekerja magangnya. Kakek? Hah? Kakek tidak keberatan? Aku sangat bahagia. Nah, kamu adalah penyelamat bagi keluarga Ji kita, sehingga cucu nakalku ini tidak akan tanpa keturunan. Kakek terlalu berlebihan.
Cucu nakal ini, menantu cucuku sudah hamil, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dan kamu juga belum memberinya gelar pernikahan? Kakek, sebenarnya mengenai masalah ini, aku juga bersalah, jangan sepenuhnya menyalahkan Ji Yuan. Sudah lupakan saja. Mulai sekarang, kamu adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Ji. Jika dia berani mengganggumu lagi, aku tidak akan memaafkannya. Aku tidak berani. Kalau begitu, aku akan menghitung. Hari ini adalah hari yang baik untuk pernikahan. Hari baik ini, hari yang baik, hahaha. Nyonya, rona wajah Anda sangat bagus, ya, bahkan tanpa riasan, kulit Anda sudah seputih ini. Untung saja sebelumnya aku selalu menggunakan ini, skincare gen kedua 377 Jifu Weilai. Tidak heran kulit Anda putih dan bercahaya, benar-benar merek yang fokus pada pemutihan, efeknya memang bagus. Kalian keluar dulu, aku ingin berdua saja dengan ibuku sebentar. Ibu, kau lihat? Putrimu akan menikah. Suamiku? Dia adalah orang yang sangat baik. Ada dia? Kau tidak perlu khawatir. Ibu, aku sangat berharap kau yang menemaniku berjalan di karpet merah. Ibu. Perasaan apa rasanya mencintai seseorang? Setiap kali aku memikirkanmu, dunia seakan mundur dalam cahaya yang terang. Beberapa hal yang awalnya kukira, termasuk waktu, menjadi sangat rapuh. Jadi, warna-warna yang bertemu denganmu, menjadi pudar dan tidak berarti. Hanya kamu, yang tetap hidup dan cerah. Nyonya Ji, sudah siap? Bagus. Aku, orang tua ini, merasa seolah-olah akan hidup 50 tahun lagi. Nona Fu Rao, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Ji Yuan? Dalam kemiskinan atau kekayaan, atau dalam sakit dan mati? Saya bersedia. Ibu. Selamat menikah, Rao. Hal yang paling membahagiakan bagi ibu adalah membawamu ke dunia ini. Sekarang, ibu bisa menyaksikanmu memulai hidup yang baru. Hidup yang dijalani dengan baik adalah kelanjutan dari ibumu. Ibu akan selalu menemanimu dari surga. Ibu. Hati-hati, istriku. Tidak apa-apa. Lihat menantu cucuku, betapa cantiknya dia. Sebentar lagi akan melahirkan. Wajahnya ini sangat mulus seperti kulit bayi. Tentu saja. Lihat dong siapa istrinya. Sudah kuduga kau ingin disanjung. Kau hanya tahu cara mencari pujian? Rao, semalam kamu menonton video dan ingin makan makanan barat. Kakek lo mengundang koki top langsung dari Eropa untukmu. Oh. Koki terkenal top itu apa hebatnya? Rao, bukankah kamu ingin makan iga asam manis? Aku belajar dari Bibili selama setengah bulan. Tepat di kamar ini, nanti kamu coba ya. Makanan barat lebih enak. Iga asam manis lebih enak. Makanan barat lebih enak. Iga asam manis. Makanan barat. Iga asam manis. Aku akan makan semuanya. Aku suka semua yang kalian siapkan. Aku makan semuanya. Lihat betapa pandainya menantu cucuku berbicara.
Jika kamu melahirkan bayi, kakek pasti akan memanjakannya setengah mati. Mobil balap yang baru diluncurkan ada masalah. Sebentar lagi konferensi pers peluncuran mobil baru. Di saat kritis seperti ini, tidak boleh ada kesalahan. Aku harus pergi sebentar. Aku ikut denganmu. Tidak usah, aku akan segera kembali. Kamu pergi ambil laporanku saja. Laporan biar kakek yang ambil. Pergilah, sebentar saja kok. Tunggu aku. Istriku. Ada apa? Maling Jie bilang Anda terlalu berhati-hati. Mobil balap baru itu sudah lama tertunda dan belum juga diluncurkan. Jadi dia mengajak kami untuk menguji mobil itu. Tapi belum lama mobil itu dijalankan, sudah timbul masalah. Saya lihat sebentar. Sudahkah data gaya tekan tikungan? Kecepatan tinggi diuji? Sudut sayap depan disesuaikan 0,5 derajat. Dan pinggiran diffuser sangat aus. Di mana Wu Manling? Direktur Fu, Direktur Fu, Direktur Fu, Direktur Fu, Direktur Wu secara pribadi membawa mobil itu ke atas gunung. Suruh dia segera berhenti. Mobil ini pasti akan terbalik saat menikung sekarang. Dia melanggar peraturan, secara pribadi membawa mobil itu ke jalan pegunungan. Jika terjadi masalah, akibatnya tidak terbayangkan. Wu Manling! Direktur Fu menyuruhmu berhenti, mobil ini bermasalah. Mobil ini sama sekali tidak bermasalah. Nyonya sengaja mempersulit saya, tidak mengizinkan mobil baru yang saya rancang ini diluncurkan. Wu Manling, segera turunkan gigi dan kurangi kecepatan. Turbonya akan meledak. Seorang wanita hamil berani-beraninya memerintah saya. Fu Rao Rao. Fu Rao Rao. Fu Rao Rao. Bangunlah, Fu Rao Rao. Tidak bisa. Jika keluarga Ji tahu bahwa akulah yang melanggar aturan dan mencoba mobil sehingga Fu Rao Rao dan bayinya celaka, keluarga Ji pasti tidak akan membiarkanku. Tidak ada CCTV di gunung ini. Aku akan langsung turun dan mengatakan bahwa aku tidak bertemu dengannya dan dia sendiri yang tidak hati-hati saat mengemudi dan menabrak. Tidak ada yang akan tahu ini kesalahanku. Benar, ini masalahnya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang berani mengambil risiko meski sedang hamil. Tolong aku. Tolong aku. Selamatkan bayiku. Ji Yuan. Kenapa tidak mengangkat telepon? Halo? Yeji, gawat, Nyonya mengalami masalah. Sayang, jangan takut.
Ibu akan segera mencari orang untuk menyelamatkan kita. Ibu pernah berkata sebelum meninggal, anak adalah kelanjutan hidup seorang ibu. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku harus menyelamatkan anakku. Apa ada orang? Ada, tolong selamatkan aku dan anakku. Di mana Fu Raorao? Di mana Fu Raorao? Yeji, saat kami tiba, kami hanya menemukan tuan muda kecil. Jejak darah terputus setelah sampai di hutan. Nyonya, saya khawatir sudah. Aduh, Direktur Ji datang lagi. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, dia selalu datang ke sini setiap hari untuk berziarah, tidak peduli cuaca. Aduh, jarang sekali ada pria sebaik dia. Raorao, aku datang menjengukmu. Kita sudah jelas-jelas sepakat akan menyaksikan Ranran tumbuh besar bersama. Kita masih punya banyak hal yang belum kita lakukan bersama. Mengapa kamu meninggalkan aku sendirian? Aku sangat merindukanmu. Sudah 5 tahun, aku juga merindukan Raorao. Tapi Ranran baru berusia 5 tahun. Dia tidak boleh tanpa ayah. Keluarga Ji membutuhkanmu untuk bangkit kembali. Jangan lagi. Tanpa dia. Apa bedanya aku hidup atau mati? Jika bukan karena Ranran, Yeji, orang yang baru saja membawa tuan muda tidak sengaja kehilangannya. Di mana dia? Apakah kau mencariku? Mengapa kamu mengikutiku? Di mana ayah dan ibumu? Jika kamu tersesat, aku bisa membantumu melapor ke polisi. Tapi jika kamu menginginkan uang, aku tidak punya. Aku bukan pengemis. Jangan ikuti aku lagi. Mama. Berapa nomor telepon ayah dan ibumu? Biar mereka menjemputmu. Terima kasih, Mami. Sudah kubilang jangan panggil aku Mami. Mami, mengapa Mami mencari diri sendiri? 5 tahun lalu aku jatuh ke jurang, terseret oleh sungai hingga ke kota hilir. Setelah diselamatkan seseorang, selain namaku, aku tidak ingat apa-apa lagi. Nak, apakah kamu ingat siapa dirimu? Aku menemukanmu di bawah gunung. Dokter sudah datang. Katanya kamu baru saja melahirkan. Di mana keluargamu? Aku hanya tahu aku punya seorang anak. Aku juga ingin menemukan keluargaku. Mami, tenang saja. Dediku sangat hebat. Mami sudah menyelamatkanku. Dedi pasti akan membantu Mami menemukan keluarga Mami. Dedi.
Ji Ranran, kamu lari kemana? Dedi, aku baru saja melihat Mama tepat di sana. Aduh, kenapa Mama pergi? Mama, Jangan sembarangan memanggil Mama. Mama istriku akan sedih jika tahu. Ayo pulang. Maafkan aku. Ranran, ini salah Dadi. 5 tahun ini aku terus hidup dalam kesedihan. Karena kehilangan mamamu, itu pasti yang menyebabkan kamu mengalami tekanan mental. Sampai-sampai setiap kali kamu melihat seseorang, kamu akan memanggilnya mama. Daddy akan berusaha menjalani hidup dengan baik, membawa cinta mamamu untukmu, dan menjagamu. Yeji, rapat akan segera dimulai. Aku tahu. Nak, kamu sudah bekerja keras. Siang hari kamu keluar mencari pekerjaan dan juga mencari anakmu. Kemudian kembali ke rumah, kamu masih harus repot-repot memperbaiki mobil. Tante, jangan sungkan begitu padaku. Kalau bukan karena 5 tahun lalu, Tante yang menemukanku, mungkin aku sudah lama meninggal sekarang. Ini sudah 5 tahun, kenapa kamu sama sekali tidak bisa mengingatnya? Nak, kamu ini. Jika keluargamu tidak bisa menemukanmu, betapa sedihnya mereka. Anakku? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya, apakah dia baik-baik saja. Tanpa ibunya di sisinya, dia... Aduh, nak, semua salah Tante. Sudah membicarakan hal-hal menyedihkan itu padamu. Jangan terlalu sedih, siapa tahu. Anakmu juga sedang mencarimu. Mama. Anakku? Seharusnya sekarang, sebesar dia. Jiranran. Selamat siang, bisakah Anda membantu saya mencari Jiranran? Saya tidak tahu soal itu. Jangan berani bilang aku anak yang tidak punya ibu. Anda orang dewasa menindas seorang anak tanpa memandang benar atau salah. Tidak heran anak Anda berbicara sembarangan, ternyata memang tidak punya tata krama. Oh, saya kira siapa yang sok suci, ternyata cuma pemulung. Satpam, usir pemulung ini dari sini. Ah, aduh. Siapa saya tidak penting jika Anda berani menindas Jiranran lagi. Saya tidak akan memaafkan kalian. Pergi. Baik, ayo kita pergi. Aduh. Masih berkelahi padahal tahu rasanya sakit. Mereka yang menindas saya duluan. Ayah bilang, ibu sangat mencintai Ranran. Hanya saja terjadi kecelakaan dan ibu meninggal. Mereka bersikeras mengatakan ibu tidak menginginkan Ranran lagi. Ayah juga bilang agar saya tidak menggunakan status pangeran kecil keluarga Ji untuk menakut-nakuti teman sekelas. Tapi, saya tidak punya ibu. Mereka semua menindas saya. Besok ada pertemuan wali murid. Bisakah Tante menjadi ibu saya? Mami mirip sekali denganmu. Dia bisa mengendarai mobil balap dan keren sepertimu. Adegan tadi? Apakah itu masa laluku? Anakku juga tidak ditemani oleh ibunya. Apakah dia akan sama seperti Ranran, diganggu oleh teman-temannya? Jam berapa besok? Mami, kau benar-benar mau jadi mamiku? Bagus sekali. Hanya saja, orang tua teman-teman yang lain berpakaian mewah, sementara aku seperti ini. Mami, jangan khawatir. Ada banyak uang di brankas rahasiaku. Aku bisa mengubah Mami. Ayo. Tante, tolong rias Mamiku agar terlihat cantik dan anggun. Tenang saja, produk perawatan kulit. Di sini hebat sekali. Setelah digunakan kulit ibumu akan cerah, bersinar dan lembab. Lebih cantik dari bintang di majalah. Di rumah kami juga ada banyak. Ayah bilang bahwa saat Mami masih ada, itu adalah produk perawatan kulit favoritnya.
Terima kasih, Ranran. Aku harus segera mengirimkannya ke ayah, biar dia tahu, aku tidak membohonginya. Ini adalah Mami. Salon kecantikan, pakaian wanita. Tas bermerek. Jiranran, kamu pergi kemana saja? Halo semuanya, saya Jiranran. Topik pidato saya hari ini adalah ibuku. Ibuku sangat dekat denganku. Saking dekatnya, di setiap sudut, ada sosok ibu. Ayah selalu memikirkannya, setiap hari. Tapi, ibu juga sangat jauh. Sangat jauh, sampai aku bisa melihatnya, tetapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Namun, ibu sangat lembut. Aku hanya pernah melihatnya tersenyum. Aku berharap setiap hari bisa memeluknya. Akhir-akhir ini, harapanku akhirnya terkabul. Aku ingin memberitahu ibu. Aku dan ayah sangat mencintainya, dan sangat merindukannya. Aku tidak tahu mengapa, hatiku selalu tergerak oleh Ranran, seolah-olah aku benar-benar menjadi ibunya. Ibu, bisakah ibu tidak pergi? Aku ingin ibu menjadi ibuku. Ranran, maafkan Bibi. Bibi sangat menyayangimu, tapi Bibi punya anak sendiri. Kalau Bibi menganggapmu sebagai anak Bibi akan pulang dan merasa sedih. Baiklah, Bibi akan mengajakmu makan makanan enak. Ayo. Kamu mau makan apa? Jauhi anakku. Jauhi anakku. Hal yang paling kubenci, Ji Yuan, adalah orang yang memanfaatkan anak untuk mendekatiku. Kalau begitu, sebagai ayah Ranran, seharusnya kau lebih peduli apa yang sebenarnya Ranran alami, sehingga dia sangat membutuhkan aku sebagai mamanya. Mengapa setiap melihat ayah Jiranran, hatiku tanpa sadar terasa sakit? Mungkinkah kita berasal dari dua dunia yang berbeda? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal satu sama lain? Ayah jahat. Mama sudah jelas-jelas ada di depan mata. Kenapa ayah tidak membawa mama kembali? Mama adalah orang yang paling mencintai Ranran di dunia ini. Jika dia masih ada, tidak mungkin dia meninggalkanmu. Kau salah mengakui Mama. Itu hanya akan membuatnya sedih. Bagaimana jika mama tidak pergi ke surga, hanya hilang ingatan, dan sedang mencari kita? Bagaimana jika mama tidak pergi ke surga, hanya hilang ingatan, dan sedang mencari kita? Sosok wanita itu memang sedikit mirip Rao Rao. Hei, Cheng Ming. Bantu aku cari tahu siapa wanita itu kemarin. Hei, Cheng Ming. Tolong cari tahu siapa sebenarnya wanita itu kemarin. Kak Jiwan, Kenapa kamu datang? saya datang khusus untuk menjenguk Ranran. Saya dengar dia diganggu di taman kanak-kanak kemarin. Duh, anak-anak ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa mereka menjadikan tidak punya ibu sebagai bahan ejekan? Apa yang kamu katakan? Ranran berkelahi dengan seseorang di gerbang taman kanak-kanak kemarin. Anak-anak itu memang salah, tapi Ranran juga seharusnya tidak berkelahi. Karena kamu adalah ayah Ranran, maka seharusnya kamu lebih peduli dengan apa yang dialami Ranran, sehingga dia sangat membutuhkan saya untuk menjadi ibunya. Jadi hari itu dia benar-benar membantu Ranran. Kak Jiwan, anak-anak yang semakin besar membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jika kita menikah, saya pasti akan menjadi ibu yang baik. Kapan Ranran mengirimkan foto ini padaku? Apa yang dikatakan Ranran benar? Dia benar-benar Rao Rao. Kak Jiwan, Wu Manling, ingat baik-baik, hidup atau mati. Fu Rao Rao adalah satu-satunya istriku.
Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Furaurao, kau sudah menghilang selama 5 tahun. Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Tapi, ternyata Furaurao belum mati. Tidak bisa. Jika dia kembali dan memberitahu Ji Yuan bahwa akulah yang membiarkannya celaka, Ji Yuan pasti tidak akan memaafkanku. Ji Yuan, Shiranran, kenapa setiap kali memikirkan mereka, hatiku terasa sakit sekali. Rau-Rau, Ji Yuan, kenapa kamu di sini? maafkan aku. Maafkan aku. Aku bahkan tidak mengenalimu saat pertama kali melihatmu. Maafkan aku. Ini adalah hari pernikahan kita. Dan yang ini, saat kamu mengandung Ranran selama 3 bulan. Dan yang ini, kamu bilang kamu lapar. Jadi aku menemanimu terbang ke pantai untuk makan barbeku. Apakah kamu masih ingat? Aku minta maaf. 5 tahun lalu aku jatuh dari tebing, kata dokter. Saraf otakku tertekan, jadi tidak semua ingatanku bisa kembali. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Tapi sekarang karena aku sudah menemukanmu, semuanya bisa kita mulai kembali. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Ranran? Ranran? Bukankah dia bersamamu? Ranran mengirimiku pesan bahwa dia akan datang mencarimu. Dia tidak ada di sini? Katakan di mana ibumu. Tante cantik jelas mirip sekali dengan Mami. Bagaimana mungkin dia bukan Mami kandungku? Sudah pasti benar, Tante cantik adalah Mami Ranran. Tapi, Dadi sekarang tidak percaya, dan kesan Mami terhadap Dadi juga terlihat tidak baik. Bagaimana cara menjodohkan mereka? Aku tahu, aku akan menemui Mami dulu, bicara yang baik-baik tentang Dadi, biar dia mengubah kesannya, lalu mempertemukan mereka lagi. Anak nakal ini cukup cerdas. Dia bersikeras tidak mau memberitahuku di mana ibumu. Jika cara halus tidak berhasil, aku akan menggunakan cara kasar. Apa aku tidak bisa mengurusmu? Aku tidak percaya. Anak yang dilahirkan Furaorao dengan mempertaruhkan nyawanya jatuh ke tanganku, dan dia akan berdiam diri saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, aku sudah menutup seluruh kota dan mengambil rekaman CCTV, kita pasti akan menemukan Ranran. Bukankah bagus? Jika Rau-Rau sudah ditemukan, ini kabar baik kan? Kenapa Ranran hilang lagi? Kakek, aku... Halo? Furaurao, anakmu ada di tanganku. Kalau kau ingin dia aman, datanglah sendiri, temui aku di Gunung Nancang. Mami, mereka orang jahat. Jangan dengarkan mereka. Tutup mulutmu. Ingatlah, jika kau ingin anakmu hidup, jangan beritahu siapapun. Rau-Rau, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak ingin menunggu di rumah lagi. Kita cari secara terpisah saja. Rau-Rau. Ranran? Ranran? Kau siapa? Mengapa kau menculik anakku?
Benar-benar amnesia, ya. Seharusnya kau mati saja. Betapa bagusnya itu. Malah kembali untuk mencari masalah. Kau ingin nyawa anakmu? Boleh. Tukar dengan nyawamu sendiri. Mami. Ranran baru saja menemukan Mami. Ranran tidak ingin Mami mengalami hal buruk. Dasar anak nakal. Kau berani menggigitku? Aku akan memberitahu Dedi. Kaulah yang mencelakakan mamiku. Apa buktimu? Selama mamimu meninggal, tidak akan ada yang tahu. Aku yang mencelakakannya. Jangan takut, ibu pasti akan melindungimu. Jangan sakiti anakku. Hal lain, aku bisa menyetujuinya. Bagus. Aku ingin kau melompat dari sini. Aku tidak percaya. Di tempat yang sama, kau bisa beruntung hidup 2 kali. Ranran, dengarkan aku. Setelah turun gunung, carilah ayahmu. Lupakan apa yang terjadi di sini, makanlah dengan baik, dan tumbuhlah dengan baik. Anak baik. Mami, jangan. Cepat lari, cepat lari. Bajingan, cepat kejar dia. Jiyuan, aku dan Ranran sedang dikejar di Gunung Nancang. Cepat datang dan selamatkan kami. Kumpulkan semua orang, segera pergi ke Gunung Nancang. Baik. Jangan pedulikan aku, cepat lari, jangan menoleh, lari sejauh mungkin. Mami, aku tidak akan pergi. Ketemu pelacur itu dan anak kecilnya ada di sana. Cepat kejar, jangan biarkan mereka kabur. Cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Turun gunung dan minta papi untuk menyelamatkanku, oke? Cepat lari. Mami, aku pasti akan minta papi datang untuk menyelamatkanmu. Syukurlah kalau dia lari. Ranran, asalkan kamu bisa hidup damai dan selamat. Mami sudah tenang. Mana anak kecil itu? Katakan di mana anak kurang ajar itu sekarang? Aku tidak akan memberitahumu. Selama aku masih ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Kehamilan intrauterin, usia kandungan 4 minggu. Akurabaya. Kau merasakannya? Aku merasakannya. Sebut Pabi. Sudahlah, jangan bicara yang tidak-tidak, ini masih terlalu dini. Kejar mereka semua. Jangan sakiti Ranranku. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Ranran, Mami hampir tidak kuat lagi. Jika Mami sudah tidak ada, kau harus ingat juga, Mami akan selalu mencintaimu. Ranran. Cepat, Ranran. Selain ayah, tidak pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Tidak peduli apakah kakak itu ibuku atau bukan, aku tidak boleh kehilangannya. Ranran. Ayah, ayah, Kamu lari kemana? ayah, cepat selamatkan ibu. Dia terluka karena melindungiku. Cepat selamatkan dia. Bawa tuan muda kecil kembali, yang lainnya ikut denganku. Hentikan. Rau-Rau, beritahu keluarga Wu, jika mereka berani menyentuh istri dan anakku, aku tidak akan melepaskan mereka. Bawa dia pergi. Rau-Rau, maafkan aku. Aku datang terlambat. Mami, Ranran membuatkanmu banyak sekali bangau kertas. Ayah bilang, kalau aku sudah melipat 1000, Mami akan bangun. Tolong buka matamu, ya? Rau-Rau,
cepat bangunlah. Kalau tidak, anak nakal ini bisa merobohkan rumah sakit Rau-Rau. Rau-Rau, kamu sadar? Kamu masih ingat aku?